Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Yubion TV, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih pemirsa. Tentunya balik lagi nih pemirsa, bareng saya Mas Fitia, tentunya di Research and Dedication. Seperti biasa nih pemirsa, pastinya kita akan mengetahui dan juga mengulik seputar penelitian dan pengabdian dari seluruh dosen yang ada di Universitas Ubudiah Indonesia. Pastinya bakalan seru banget nih pemirsa, apalagi hari ini spesial banget. Sudah ada salah seorang narasumber yang hadir di studio Yubion TV, yaitu Bapak M. Bayu Wibawa Eskom MMSI. Langsung aja pemirsa kita sapa. Halo Bapak, Assalamualaikum. Salam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah untuk hari ini kita masih baik. Masih baik ya Pak, Alhamdulillah. Nah Pak, sebelumnya selamat datang nih Pak di studio Yubion TV. Ya sangat luar biasa ya Pak ya, hari ini kita akan nih membahas mengenai penelitian Pak Bayu. Boleh. Tapi sebelum itu Pak, boleh kita kenalan dulu nih Pak, mungkin dengan para pemirsa yang ada di rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, undangannya di acara R&D di Yubion TV. Jadi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya M. Bayu Wibawa. Saya di sini di Universitas Ubudiah Indonesia sebagai dosen pengajar jurusan informatika. Lulusan S2-nya kemarin itu di Gunadarma, jurusan sistem informasi. Nah, kalau sekarang ini fokusnya itu di mata kuliah database, kemudian data warehouse, metode penelitian, software engineering. Mungkin sekilas itu dulu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Mungkin kalau dihitung itu sudah berapa tahun Pak berprofesi sebagai seorang dosen di UI? Semenjak awal 2016 sampai dengan sekarang mungkin udah 7 tahun ya. 7 tahun jalan 8 tahun. Oke, itu jadi setelah selesai S2 langsung bekerja sebagai dosen di UI atau mungkin sebelumnya pernah di luar UI Pak? Ya, sebelumnya juga sebagai pengajar juga, sebagai dosen di LP3I sewaktu masih tingkatan pendidikannya itu strata 1. Kemudian masuk ke Universitas Ubudiah, alhamdulillah di Ubudiah kita ada beasiswa. Kemudian disekolahkan, kembali dari selesai sekolah itu kita langsung mengajar di kampus Ubudiah. Kampus Ubudiah. Iya Pak, mungkin sejak kapan nih Pak terbesit nih di pikiran nih untuk berprofesi sebagai seorang dosen? Kalau cita-citanya sih tidak pernah kebayang untuk menjadi seorang dosen. Jadi awalnya itu pada saat mulai mengajar kursus. Jadi mulai dari situ itu tertarik untuk sepertinya mengajar itu menarik. Jadi mulai dari situ sambil belajar bagaimana belajar atau mengajar yang baik sampai dengan sekarang ini ya alhamdulillah dengan pengalaman yang dulu-dulu itu dan terus juga masih belajar. Jadi ya sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang ya Pak ya. Mungkin ada perbedaan nggak sih Pak yang sebelumnya mengajar kursus dan kemudian mengajar para mahasiswa? Mungkin ada nggak sih perbedaan dari segi pengajarannya gitu Pak? Ya, kalau pertama pesertanya. Kalau kursus itu kan tidak terlalu intens ya, seperti kita dengan mahasiswa ini sampai dengan 6 bulan. Tapi kalau kursus itu cuma beberapa kali pertemuan, mungkin seminggu sampai 3 atau 4 kali. Mata pelajarannya juga itu tidak terlalu berat. Kalau dulu kan masih Microsoft Office ya, Word, Excel, PowerPoint. Tapi kan kalau tingkatan mahasiswa ini mata kuliahnya itu sudah mulai agak sulit lah kalau kita bilang. Jadi mata kuliah yang memang dipersiapkan untuk mereka siap kerja. Itu dia. Iya Pak, apalagi kalau mungkin zaman sekarang itu ya pastinya terkait komputer dan keahlian skill penggunaan komputer itu memang sangat dibutuhkan ya Pak ya. Ya. Jadi kalau mungkin untuk kursus yang semulanya masih seputar ringan-ringan saja ya, dan di kampus mungkin lebih intens nih belajarnya sampai dengan 6 bulan bahkan lebih ya Pak ya. Ya, jadi tergantung jurusannya juga. Kebetulan kalau saya kan jurusannya informatika nih, jadi fokusnya itu lebih ke komputerisasi, mata pelajarannya itu lebih banyak berkaitan dengan komputer, baik itu teori maupun prakteknya. Iya Pak, mungkin dari segi pemberian materi nih Pak, apa sih Pak yang menariknya dari banyaknya mata kuliah yang Bapak ajarkan itu apa yang paling menarik nih? Kalau untuk sekarang ini, kalau dari dulu saya basicnya itu lebih ke database sampai dengan sekarang juga saya masih mengajar database. Menariknya itu kalau di database ini selain kita kasih teori di kelas, itu kita kasih tugas yang mereka
langsung praktek di lapangan. Jadi kita kasih studi case-nya, studi kasusnya yang memang harus mereka cari di lapangan. Untuk data-data mentahnya itu kemudian mereka proses sehingga menjadi satu database yang baik. Dan itu dikerjakan tidak bisa sendiri, kelompok. Nah, jadi enaknya itu adalah mata kuliah ini salah satunya ya, database bisa diimplementasikan di luar kampus gitu. Jadi memang bisa di mana saja ya Pak ya, dan dibutuhkan dalam banyak hal gitu ya. Nah Pak, mungkin langsung aja nih Pak kita bedah mengenai penelitian Pak Bayu. Boleh. Yaitu di sini ada monitoring detak jantung dan kadar oksigen pasien pada rumah sakit RSUD Dr. Haji Yulidi Awai Tapak Tuan berbasis IoT. Nah Pak, itu mungkin kalau untuk orang awam nih pasti kebingungan nih Pak dengan judulnya ya, memang juga panjang, terus juga mungkin untuk orang awam masih pada meraba-raba nih Pak mengenai tujuan dan apa sih maksud dari penelitian Pak Bayu, mungkin bisa jelaskan Pak? Iya. Kalau kita lihat dari judulnya itu, saya agak lupa ya, monitoring detak jantung dan kadar oksigen pasien ya. Jadi penelitian ini saya kolaborasinya dengan mahasiswa. Nah, jadi hierarkinya ini atau ketertarikannya ini dengan salah satu mata kuliah kita yaitu microcontroller ya. Jadi microcontroller itu merupakan suatu teknologi embedded system yang mana modulnya itu ditanam dalam sebuah prototype ataupun aplikasi yang berupa modul-modul seperti sensor ya. Jadi di sini menggunakan dua sensor pendeteksi detak jantung dan oksigen. Jadi di microcontroller itu banyak sensor yang dapat kita gunakan untuk dapat melacak atau mendeteksi. Contohnya misalkan kelembapan tanah, kemudian sensor panas dan sebagainya yang digunakan untuk bisa untuk ke pertanian, kesehatan. Nah kalau yang ini lebih ke kesehatan ya. Jadi tujuannya adalah di sini kalau kita lihat, jadi si mahasiswa ini melihat masih ada rumah sakit yang kalau misalkan itu kan setiap harinya ada dokter yang memiliki jadwal untuk mengecek pasien, detak jantungnya berapa, kemudian kadar oksigennya berapa yang harus ditulis manual. Jadi dengan diciptakan alat ini masih berupa prototipe ya, tapi belum belum diproduksi. Jadi masih berupa prototipe. Jika nanti memang sudah jadi barangnya itu, produknya itu, manfaatnya adalah itu akan dipasangkan di pasien ya. Kemudian dapat dimonitoring dari jarak jauh. Itu kan IoT ya, Internet of Things. Jadi bisa kadar oksigennya, kemudian detak jantungnya itu bisa langsung kita lihat di layar monitor. Jadi dokter ataupun perawat itu tidak harus datang ke ke setiap kamar pasien. Jadi setiap pasien itu dipasangkan alat itu, kemudian dikoneksikan ke ke internet yang dapat dilihat langsung atau dimonitor detak jantungnya berapa nih, kemudian kadar oksigennya berapa. Jadi menghemat waktu dan tenaga juga. Nah, lebih ke situ sebenarnya, membantu dari pekerjaan dokter dan perawat. Gitu. Oke Pak, tadi sudah kita dengarkan nih pemirsa mengenai penjelasan dari Pak Bayu, yaitu mengenai garis besar nih dari seluruh penelitian yang mengenai monitoring detak jantung dan kadar oksigen nih pemirsa. Tapi pemirsa, sebelum itu jangan kemana-mana karena tentunya kita akan hadir sesaat lagi membahas mengenai penelitian dan juga pengabdian dari Bapak Bayu. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.